Bayangkan kamu terjebak di pulau terpencil, dikelilingi air sedingin es, arus deras yang mematikan, dijaga sipir bersenjata, dinding setebal neraka. Tempat ini dikenal banget sebagai penjara yang mustahil bisa lolos dari sana. Nama penjara itu Penjara Alcatraz. Namun, pada tahun 1962, tiga pria melakukan hal yang tak mungkin. Mereka kabur dan menghilang tanpa jejak. Sampai sekarang, tak ada yang tahu apakah mereka berhasil melarikan diri atau tenggelam dan mati di lautan. Inilah kisah pelarian paling misterius dalam sejarah Amerika. Penjara Alcatraz alias The Rock dibuka pada tahun 1934 di tengah Teluk San Francisco. Dirancang untuk menahan para kriminal paling berbahaya di Amerika seperti Al Capone dan George Mason Kelly. Di penjara Alcatraz terdapat sel-sel yang kecil, hanya berukuran 1,5 kali 2,7 meter. Penjara ini juga dikelilingi perairan es bersuhu 10 derajat Celcius dan arus yang sangat ganas. Tidak ada yang pernah berhasil kabur dari penjara ini. Sampai Frank Morris dan Aileen bersaudara pun datang di penjara Alcatraz. Frank Morris, seorang jenius kriminal dengan IQ yang sangat tinggi. John dan Clarence Aileen Brothers ini adalah perampok bank dan ahli pelarian di setiap penjara yang ia masuki. Alan West, otak awal ide pelarian ini. Mereka bukan penjahat biasa. Mereka tahu untuk bebas mereka harus kerjasama, nekat dan cerdas. Mereka merencanakan sedetail mungkin pelarian mereka hingga tiba waktunya. Dengan sendok makan dan bor buatan mereka sendiri, mereka mulai mengikis dinding sel mereka di setiap malam. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak ketahuan? Dikarenakan setiap malam ada sesi happy hour. Musik diputar secara keras selama 1 jam. Dan di jam itulah mereka bekerja sangat-sangat keras. Pintar sekali. Mereka sembunyikan lubang yang mereka buat dengan kardus ataupun alat-alat musik mereka. Di atas blok sel, mereka punya bengkel rahasia. Di sana mereka buat rakit dan boneka kepala palsu yang terbuat dari sabun dan rambut para napi. Rakitnya terbuat dari 50 jas hujan bekas yang mereka sudah kumpulkan. Tiba di malam 11 Juni 1962, mereka kabur dari sel, meninggalkan boneka kepala palsu di tempat tidur mereka untuk mengecoh para sipir yang sedang mengawasi sel. Mereka masuk ke lubang yang sudah mereka buat, mendaki pipa, membuka ventilasi atap, lalu berlari ke pinggiran penjara, melompati pagar setinggi 5 meter lalu pergi ke pantai. Meluncur lautan dengan rakit darurat yang sudah mereka buat terlebih dahulu. Namun, ada satu orang yang tertinggal. Alan West gagal menembus tembok terakhir. Tinggal Morris dan Aileen bersaudara yang berhasil keluar dari penjara Alcatraz. Keesokan harinya, sipir yang sedang mengawasi setiap sel menemukan boneka tidur palsu di atas tempat tidur Frank Morris. Ventilasi yang sudah terbuka dan kekacauan pun terjadi. FBI, penjaga pantai, hingga helikopter pun dikerahkan untuk mencari 3 orang ini. Namun, yang ditemukan hanyalah tas, jas hujan, potongan dayung, dan rompi pelampung mengambang di lautan. Pertanyaannya, apakah mereka selamat? Teori pertama ini didukung karena faktor geografis, mulai dari lautan yang sangat dingin bersuhu 12 derajat Celcius dan ombak yang sangat ganas membuat apabila tanpa perahu, manusia hanya bertahan 2 jam sebelum mati kedinginan. Kedua, beberapa barang pribadi ditemukan mengambang di lautan namun tak ditemukan jenazah ataupun jasad mengambang. 6 minggu kemudian juga
ada kapal kargo melintasi perairan dekat penjara Alcatraz, melaporkan melihat mayat di lautan mengambang. Namun mereka tidak mendekati mayat itu, melainkan meneruskan jalur mereka. Namun ketika mereka kembali, mayat itu sudah tak ada di sana. Teori kedua ini banyak sekali orang percaya. Didukung beberapa faktor. 1. Penelitian menunjukkan berenang dari Alcatraz itu masih memungkinkan, dikarenakan setiap tahun ada lomba renang di sana. Para peserta pun berhasil menaklukkan rute itu, sehingga kemungkinan para pelari pun bisa berhasil selamat hingga ke daratan. Yang kedua, Nenek Englyn bersaudara ini menerima kartu bertanda tangan Clarence dan John setiap tahunnya. Yang ketiga, tahun 1975, seorang teman masa kecil, Frank Morris, mengaku melihat mereka di Brazil saat dia berlibur dan memotret mereka. Dan yang terakhir, lebih gila, bahkan pada tahun 2013, FBI menerima surat misterius dari John Englyn yang bilang, "Aku masih hidup, tapi aku sekarang sekarat." Apakah Frank Morris dan Englyn bersaudara ini benar-benar lolos dan selamat, atau mereka terkubur di dasar laut Alcatraz? Kasus ini masih menjadi misteri dan mungkin akan tetap menjadi misteri selamanya. Komen di bawah, menurut kamu mereka selamat atau tidak? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng karena masih banyak kisah misteri lain yang akan kita bongkar bersama.